Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ketua, para sesepuh yang hadir yang sama-sama kita muliakan, begitu pula Bapak Ketua beserta pengurus, Shahibul Bait beserta seluruh keluarga dan seluruh jamaah yang hadir, yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur, fi shihatin wa afiyah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Menyambung ke istiqomahan pelajaran kita sampai halaman 259, yaitu mengenal nama Allah Ta'ala Al-Wasi'. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal nama Allah Ta'ala Al-Wasi'. Al-Wasi' adalah nama Allah Ta'ala yang ke-46. Al-Wasi' artinya yang maha luas. Maha luas kadang-kadang disandarkan kepada ilmu pengetahuan. Artinya ilmu Allah Ta'ala sangat luas, sehingga apapun yang kita ditanyakan, kepada Allah, betul gitu ya kata-katanya, pasti akan dijawab oleh Allah Ta'ala. Mungkin yang nyaman itu bukan yang kita ditanyakan, yang kita tanyakan, mungkin gitu dah, bahasa lebih mudah difaham tuh. Coba saya ulangi ya. Sehingga apapun yang kita tanyakan kepada Allah pasti akan dijawab oleh Allah Ta'ala, saking luasnya ilmu Allah Ta'ala itu. Tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullahi innallaha wasi'un alim. Nah, di situ ada kata-kata wasi'nya. Artinya, kemanapun kalian menghadap, maka di sana Allah Ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas lagi maha mengetahui. Nah, ayat ini jangan diartikan kemana kalian menghadap kalian bertemu zat Allah Ta'ala. Bukan gitu yang dimaksud. Kemanapun kalian menghadap maka di sana Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya, bukan zatnya maksudnya. Nah, maksud dari ayat tersebut sebagaimana dikatakan oleh ulama tafsir, ialah kemanapun kalian menghadap di sana kalian temui nikmat Allah Ta'ala. Jadi termasuk yang luas itu, maha luas adalah nikmat Allah Ta'ala. Sehingga kemana aja kita masih akan menemukan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sangat luas perbendaharaannya atau kekayaannya, lagi sangat mengetahui. Seandainya seluruh makhluk minta kepada Allah Ta'ala agar diberi dunia dan isinya, dan Allah Ta'ala kabulkan permintaan itu,
tidak kurang perbendaharaan Allah melainkan seperti berkurangnya air laut yang kita ambil dengan jari kita. Macam mana tuh laut? Celupkan jari, ya. Bila perlu jangan pakai jari, pakai tambahi lagi. Ya pakai gitu yang bisa nyerap banyu. Nah, tidak akan ada bahasa berkurang air laut itu. Nah, kita bisa bayangkan betapa kaya rayanya Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Lagian kalau kita kaitkan dengan kayak penjelasan Abah Guru Sukumpul, bahasa hakikatnya tuh yang berkurang bagaimana yang ngambil Allah dari Allah Ta'ala juga, baliknya ke Allah Ta'ala juga. Jadi di situ-situlah sebenarnya pusingnya. Ya. Nah kita bahasanya kita ngambil ini daya kekuatan siapa kalau bukan tadi daya kekuatan Allah. Nah kemudian yang diambil punya siapa? Ya punya Allah Ta'ala lagi. Jadi kan berbalik ke situlah. Itulah tauhid tadi itu. Jadi dari Allah balik ke Allah lagi, dari Allah kembali kepada Allah juga. Demikian itulah perbendaharaan Allah Ta'ala. Dia tahu bagaimana besar perbendaharaan miliknya. Dia juga tahu siapa yang bersyukur dari hambanya dan siapa yang tidak bersyukur. Nabi Daud alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Ta'ala, apa nikmat engkau yang paling kecil? Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Daud alaihi salam menutup mulutnya dan hidungnya. Hanya beberapa saat Nabi Daud alaihi salam bisa menutup mulut dan hidungnya, sudah dilepasnya. Maksudnya ialah nafas. Jadi nafas itu dianggap Allah tadi nikmat yang kecil dari sisi Allah, ya. Nah, nafas yang keluar masuk adalah nikmat Allah Ta'ala yang terkecil menurut Allah Ta'ala. Dan itu pun sangat besar dan mahal harganya di sisi kita. Ada lagi ulama tafsir yang menafsirkan ayat di atas, bahwa kemanapun kalian menghadap, kalian akan berhadapan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Nah ini kayaknya lebih apa namanya tuh? Lebih mencakup ya ketimbang nikmat tadi. Kalau nikmat tadi seakan-akan kita akan nanya mana nikmatnya tuh. Ya padahal sisi nikmat kita bisa mandang itu sudah satu kenikmatan. Ya, tapi kalau kekuasaan Allah memang lebih mencakup semuanya jadinya. Mana yang kita pandang yang di luar kekuasaan Allah tuh ada. Ya. Nah, seakan-akan gitu. Kemudian kekuasaan Allah Ta'ala sangat luas. Apa saja yang Ia kehendaki, Allah Ta'ala pasti akan apa saja yang Ia kehendaki, Allahnya tidak ada maksudnya tuh. Lebih mudah dipahami. Kita boleh juga dibahasakan apa saja yang dikehendaki Allah gitu. Bisa juga begitu. Jadi kayak macam rancu bahasanya. Iya. Andaikan kata-kata Allah itu kita buang, itu malah lebih mudah pahamnya. Coba saya ulangi ya. Apa saja yang Ia kehendaki pasti akan terjadi. Ya maksudnya Dia kehendaki Allah kan gitu. Berbeda dengan kekuasaan presiden atau gubernur atau bupati yang sangat terbatas. Oh jelas kalau itu. Dan arti luasnya kekuasaan Allah Ta'ala itu bahwa tidak ada yang boleh seorang pun makhluknya yang punya kehendak selain dari kehendaknya. Ini sudah beliau menceritakan hakikat. Ya kehendak kita itu sebenarnya kehendak Allah Ta'ala juga. Ya. Artinya makhluk apapun tidak bisa berkehendak jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Nah, semua berlaku sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi bahasa cuman kalau dibahasakan kita yang berkehendak, hakikatnya sebenarnya kehendak Allah juga. Ya. Orang yang soleh lagi ahli ibadah dikehendaki Allah Ta'ala. Begitu juga orang yang jahat yang ahli maksiat juga dikehendaki Allah Ta'ala. Bahkan orang kafir dan syaitan yang menggoda manusia juga dikehendaki oleh Allah Ta'ala.
Mengapa Allah Ta'ala menghendaki yang demikian? Firman Allah Ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Artinya, jangan ditanya apa yang dia Allah Ta'ala perbuat, dan merekalah yang akan ditanya. Wah, ini sudah, ya artinya sudah tidak bisa dibahas ya. Nah, jadi Allah tuh tidak akan pernah seakan-akan tuh dituntut gitu dengan apa yang Allah perbuat, karena di situ saking luasnya ilmu Allah, kita tuh tidak ada sampai, jadi tidak akan mampu terukur. Kita tuh paling hanya bisa menilai sebatas ilmu pengetahuan kita. Akhirnya timbullah satu kesimpulan-kesimpulan dari pengetahuan kita itu, padahal kesimpulan-kesimpulan itu ya kadang luput. Ya ambil contoh kasus yang paling mudah kayak kasus Palestina itu, kita masih akan mengatakan waduh, bingung kita menilai macam mana ya. Mereka dibantai padahal mereka tuh orang Islam. Mereka memohon kepada Allah kayak macam tidak ada bantuan, habis dibantai habis-habisan gitu. Nah, karena kita ini bodoh, akhirnya kita bisa aja tuh ada yang beranggapan kejamnya Allah gitu, teganya Allah, tidak ada sayang Allah ya, seakan-akan ya. Nah, tapi kalau orang yang sangat luas tadi pengetahuannya, daripada kadar pengetahuan kita, mereka pasti akan baik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya mereka sudah berpikir duluan ada kebaikan yang tersimpan di situ, cuman kita tidak tahu. Nah, itu sering kita arahkan mencari-cari husnudzon itu, baik sangka itu adalah mereka tuh justru semuanya dikehendaki Allah masuk surga, hanya saja dengan pembayaran yang mahal, yaitu dengan cara dibantai tadi itu. Sehingga mereka berstatus mazlum, orang yang dizalimi. Ujung-ujungnya tetap ke surga itu. Justru yang dikasihan itu kita. Memang kita tidak dibantai, tapi status itu masih belum jelas. Ya. Nah, apakah kira-kira husnul khotimah apa tidak? Itu maksudnya tuh. Kalau mereka kita berbaik sangka sudah husnul khotimah. Ya, kitanya masih belum jelas nih. Ya, ibaratnya macam itu. Ini kan pernah juga di dalam kitab Qom'i Utughyan itu diceritakan hal yang sedemikian. Itu lupa saya nama ulamanya, ulama besar, sampai bingung juga beliau. Di saat itu di Baghdad terjadi pembantaian besar-besaran, mirip seperti kasus Palestina ini. Ulama dibunuhi, anak-anak yang tidak berdosa dibunuhi. Itu kitab-kitab karangan ulama itu dilempar ke sungai itu untuk dijadikan jembatan. Bayangkan. Jadi sahabat, kok bisa terjadi nih, kata ulama itu bisa seperti ini nih, macam mana nih, seakan-akan kan di mana keadilan Allah, di mana sayangnya Allah gitu. Akhirnya malamnya bermimpi beliau, mimpi ada orang bawa kitab, sekali dibuka kitab itu ternyata isinya dua bait syair. Nah, yang bait syair itu intinya adalah jangan kau tanyakan apa yang Allah lakukan itu, nantinya jangan diprotes ya. Kenapa? Karena itu kau masuk ke dalam samudra lautan takdir Allah. Siapa yang berani masuk ke dalam samudra lautan takdir Allah tadi pasti akan binasa. Kenapa? Karena kita tuh tidak akan pernah bisa menemukan ujungnya. Artinya tuh kesimpulan apa yang terbaik dalam takdir Allah tuh kita tuh tidak bakal tahu. Makanya tadi dibilang kita hanya bisa memberikan semacam kesimpulan sebatas pengetahuan kita, dan itu pun masih banyak luputnya. Ya, masih banyak luputnya. Ya contohnya kalau kita tidak dibuka oleh ulama ahli batin tuh, kayak dalam kasus saudara-saudara Nabi Yusuf, itu pasti orang akan rata-rata buruk sangka kepada saudara-saudara Nabi Yusuf. Macam mana ada jahat? Iya. Oh, dilemparnya Nabi Yusuf ke dalam sumur, dijualnya. Itu kan pasti kita bilang jahat betul. Nah, padahal mereka mendapatkan amar batin, perintah secara batin dari Allah Ta'ala untuk melakukan itu. Samalah yang dialami atau yang dimiliki Nabi Khadir itu. Dia masih akan kelihatan zahir itu akan menyalahi syariat. Disuruh merusak kapal, macam mana bisa dibenarkan? Iya kan? Membunuh anak kecil, tidak ada ceritanya secara syariat boleh itu. Nah, tapi itu takdir tadi itu, dan itu dikehendaki Allah. Nah, kita tuh jangan berani-berani masuk ke ranah itu gitu maksudnya. Karena kalau kita masuk, binasa kita. Sekurang-kurangnya tuh kita pasti buruk sangka sama Allah Ta'ala. Kan gitu kan? Istilahnya gitu, pasti binasa. Jadi yang bagus tuh macam mana ya? Ya latihlah diri itu. Walaupun kita tidak ngerti, karena memang ilmu kita tuh terbatas, dan batas itu kecil gitu maksudnya. Tidak akan mampu kita mengukur ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tidak mampu tadi, yang paling menyelamatkan itu adalah baik sangka.
Pasti terbaik. Dah gitu aja. Nah, macam mana gambaran terbaik itu? Seperti kasus kita ke rumah sakit sama dokter tuh. Apa aja digawi dokter, cucuknya kemaluan kita pakai kateter tuh baik, dah gitu aja. Nah, pokoknya tuh pasti dokter tuh melakukan itu bukan untuk menjahati kita gitu, nah maksudnya tuh. Nah, cuman kita rasanya sakit. Tapi pasti itu tujuannya baik, dah gitu aja. Nah, dokter nyuntik jelas nyakiti kita. Ya, masang impos ya kan, ndak kena pula, dicari ya pula lagi yang lain. Aduh, kalau kehendak awak sih kok jadilah. Ini bisa boleh dipindah pula lagi. Ah, itu macam mana tuh? Kalau kita tidak ada mengedepankan baik sangka, pasti merepet-repet sama dokternya. Dan segitunya cukup kita sudah membuktikan kita tuh kurang pengawasan pengetahuan kita. Apalagi nak diukur dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan segala macam takdir dengan berkaitan dengan kita nih. Makanya kan unik kita nih dalam kehidupan sehari-hari ini hampir bisa kita saksikan sekilas nih lah, sekilas memang kita akan menemukan ketidakadilan Allah Ta'ala. Itu bukan karena Allah tidak adil, karena kita tidak tahu itu ceritanya itu. Nah, karena kita tidak tahu itulah, makanya tadi sudah dikunci. Lebih bagus mengedepankan baik sangka. Lah coba contohnya orang yang taat beribadah, orang Islam hidupnya susah. Giliran orang kafir sembahyang idah, begawin maksiat, sugih-sugih lagi. Panjang pula umurnya, yang baik-baik malah pendek-pendek. Ini kalau ada dicerna pakai baik sangka tadi pasti buruk sangka itulah. Nah, itu ada adil ya. Kalau sudah kita berani mengatakan Allah tidak adil, selesai sudah kedudukan kita hancur. Nah, dia sudah berdulu kita Allah dengan aku. Dahlah selesai lagi. Iya, masih mending kalau Allah masih mau memberikan dia kesadaran. Kalau tidak, apa yang terjadi? Hancur kita dunia akhirat. Nah, jadi jangan berani-berani nyelam di lautan samudera takdirnya Allah. Tak bakal kita termakan. Lebih bagus apa tadi? Kedepankan baik sangka. Aku nih ditakdirkan Allah kayak gini sekarang ini, berupa penyakit kah misalnya, kekurangan duit kah, keluarga macam ini kah, bini kayak gini kah, anaknya. Dah bagus gitu aja udah. Selesai. Ya. Nah, jadi tidak ada ceritanya orang lain lebih baik daripada kita. Kita tidak tahu ujungnya. Ya, itu latihan tuh macam itu tuh kira-kira. Mau sekelas ulama banal lah tadi bisa sampai ditegur kayak begitu, apalagi kalau kelas macam kita, ya. Dan ini kalau tidak belajar ilmu kayak gini, payahlah bilang kan, ya, ya bilang kan payah. Ya. Makanya kita tuh, Nabi Musa, betul, masih bisa memprotes, masih bisa, ya betul, sekelas Nabi Musa tuh bayangkan. Nah, coba bayangkan saking beratnya ilmu batin itu, ya, ilmu batin. Kemudian kita, betul itu ya, tidak boleh bertanya mengapa Allah Ta'ala memperbuat ini dan itu. Tidak boleh kita bertanya itu. Tetapi kita nanti yang akan ditanya, yang ditanya ini kita bukan Allah Ta'ala. Kenapa tidak mensyukuri nikmat? Kenapa selalu berbuat maksiat dan lain-lain. Nah, begitulah maksud dari luasnya kekuasaan Allah Ta'ala. Apapun yang Dia kehendaki pasti terjadi. Adapun kehendak kita tidak akan bisa terjadi jika tidak sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul ya. Dalam Al-Quran disebutkan pula tentang keluasan Allah Ta'ala yang bergandeng dengan maghfirahnya, ya dalilnya ini inna rabbaka wasi'ul maghfirah, artinya bahwasanya ampunan Tuhan engkau sangat luas, bahwasanya ampunan Tuhan engkau sangat luas. Nah, di sini ngajarkan kita jangan putus asa. Seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaporkan dosanya, apakah diterima taubatnya atau tidak jika ia bertaubat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah dosa engkau besar? Ia mengaku sangat besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya lagi, bagaimana dengan gunung? Lebih besar dosaku, jawabnya gitu. Bagaimana dengan bumi? Lebih besar dosaku. Bagaimana dengan langit? Lebih besar dosaku. Bagaimana dengan semesta alam? Lebih besar dosaku. Bagaimana dengan maghfirah Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala? Lebih besar maghfirah Allah Ta'ala. Betul itu berarti, ya.
Artinya betul. Jangan sampai kita merasa dosa kita lebih besar daripada ampunan Allah. Itu namanya kita mengecilkan ampunan Allah. Ya. Nah, sebesar apapun kesalahan hamba, jika sudah dihadapkan kepada keluasan maghfirah Allah Ta'ala, maka tidak ada artinya. Tetap maghfirah Allah itu lebih luas. Itu salah satu doanya kekasih apa? Allahumma Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, ampunan Engkau itu lebih luas daripada dosa-dosaku, dan rahmat Engkau wa rahmatuka arja indana min a'malina, lebih kami harapkan ketimbang amal-amal kami. Itu bagus doanya. Di situ mengajarkan kita untuk bersandar kepada rahmat Allah, bukan bersandar kepada amal kita. Kita kalau bersandar kepada amal kita pasti akan merasa sangat yakin masuk surga ketika sering beramal. Tapi kalau orang bersandar kepada Allah bukan ke amalnya, walau banyak kayak manapun amalnya, dia tetap ketar-ketir. Kenapa? Karena amalnya belum ada jaminan entah diterima atau tidak. Dia begitu. Tapi kalau orang sudah memang, nah itulah disinilah akan diketahui kita kalau beramal hari-hari ini banyak, lalu merasa sudah yakin menjadi orang yang bersih, orang yang suci, itu tandanya sebenarnya selama ini kita bersandar kepada amal, bukan kepada Allah Ta'ala. Kalau orang yang bersandar kepada Allah, sama sekali tidak diandalkannya amalnya. Bahkan dia punya dosa pun dia tidak khawatir bahwa seakan-akan dosa itu pasti akan memasukkan dia ke dalam neraka. Belum tentu. Karena kalau dia sudah bersandar kepada Allah tuh, kalau sudah Allah yang dipegangnya, sebanyak apapun dosanya tidak akan pernah menjadikan dia putus asa. Artinya tetap terbuka luas rojaknya itu. Nah, pengharapan kepada Allah, ya dia tak ada mengandalkan amal bang tadi itu. Ya, nah, itu mestinya kita memang harus seperti itu. Jadi yang diandalkan tuh semata-mata Allah Ta'ala. Nah, baik dalam hal rojak maupun dalam hal khauf. Ya, jangan teka amal. Kemudian dihikayatkan bahwa orang yang pernah membunuh 100 orang pun ada taubatnya. Di dalam Al-Quran sudah jelas bahwa apapun dosa yang telah dilakukan selain syirik, kalau bertaubat dengan benar, Allah akan mengampuni. Maksudnya Allah pasti akan mengampuni. Wahsy, seorang budak hitam yang dikala itu masih kafir, Wahsy itu, di waktu perang Uhud ia membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan dada beliau dibelahnya untuk diambil hatinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Beberapa waktu kemudian Wahsy berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah Ta'ala mau menerima taubatnya? Akhirnya Allah Ta'ala menurunkan ayat bahwa Allah Ta'ala mengampuni setiap orang yang berbuat kesalahan apapun, asalkan ia benar-benar minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya, benar-benar bertaubat gitu. Nah, setelah tahu dapat ayat macam itu, Wahsy masuk Islam dan menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaannya kepada Islam ia buktikan ketika perang ia membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku jadi nabi. Kata Wahsy, waktu aku kafir, aku membunuh sebaik-baik manusia, dan sesudah aku masuk Islam, aku membunuh sejahat-jahatnya manusia. Nah, jadi seakan-akan kayak ditebusnya begitu. Apabila kita sudah beriman bahwa Allah Ta'ala mempunyai nama Al-Wasi', maka iman itu menuntut kita untuk memperluas pengetahuan, akhlak, dan ampunan. Nah, sini ada bahasa beberapa hal yang dijadikan target perluasan itu, ya, memperluas pengetahuan, memperluas akhlak, dan memperluas ampunan. Itu maksudnya. Nah, itu buah keimanan kita dengan nama Allah Ta'ala Al-Wasi', itu tadi.
Arti memperluas pengetahuan yaitu memperluasnya melalui ilmu yang ada pada sisi Allah Ta'ala. Ilmu laduni maksudnya. Memperluas pengetahuan itu memperluas ilmu yang dari sisi Allah, ilmu laduni. Karena ilmu ada dua. Pertama ilmu kasbi, semua orang bisa memperolehnya, baik orang Islam atau orang kafir, orang taat atau maksiat, yaitu dengan cara belajar dan membaca buku. Jadi kita ada misalnya satu makalah, kita ada tahu nih masalahnya macam makalah ini isinya apa, lalu kita baca. Setelah kita pahami, dapat kita pengetahuan, itu namanya ilmu kasbi. Yang diluaskan ini bukan ini, ya. Satu lagi ilmu laduni. Nah, yang kedua ilmu laduni. Nah, ini hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dicintainya. Dan ilmu laduni yang dituntut kita untuk memperluasnya. Ilmu kita jangan terpaku hanya kepada buku dan guru. Jika kita beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Wasi'. Jadi yang dikehendaki memperluas pengetahuan ini adalah memperluas pengetahuan ilmu laduni. Ilmu laduni dari mana kita dapatkannya? Di pengamalan ilmu itu sendiri. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahuinya, maka dia Allah Ta'ala akan mewariskan ilmu yang belum diketahuinya. Nah, jadi ilmu laduni itu sifatnya itu di amal, ya, ada di amalnya itu. Jadi kalau yang kita dapatkan kita amalkan, ya, nanti akan Allah berikan, iya, akan Allah berikan ilmu yang tidak kita ketahui. Ya, itu seperti itu laduni itu. Bisa juga nanti melalui wirid-wirid dan lain sebagainya, ya. Tapi seingat saya tuh ya seperti itu. Coba mudah-mudahan saya tidak salah. Saya cek ulang. Iya betul. Seperti yang saya sampaikan tadi. Kata Abah Guru Sukumpul, ilmu laduni itu didapatkan karena ilmu yang diamalkan dan wiritan yang dibaca. Jadi dia dapatnya itu dari situ. Ya, apa yang sudah ada nih amalkan aja. Kalau cuma sekedar kita membaca buku tadi itu namanya kita menambah perbendaharaan pengetahuan. Kalau macam itu semata-mata tidak diamalkan, dia tidak akan dapat ilmu laduni itu. Jadi ilmu laduni itu justru buah dari hasil pengamalan ilmu yang sudah ada. Sekaligus wirid, atau yang menjadi wirid kesunahan itu yang dibaca secara istiqomah secara rutin walaupun pendek, ya. Jadi wirid itu kalau dia sudah istiqomah walaupun pendek, itu nanti akan membuahkan ilmu laduni tadi. Nah, itu payah kita kalau sudah berhadapan dengan orang-orang yang diberikan oleh ilmu laduni itu. Itu makanya kalau bahasa Abah Guru Sukumpul tuh ulama-ulama tafsir batin itu kebanyakan laduni tadi. Sehingga dia tidak boleh kita boleh dikumpulkan sama ulama ahli tafsir zahir ini. Kalau kitab-kitab tafsir itu kebanyakan tafsir zahir namanya. Nah, kalau ilmu laduni dia mau menggunakan tafsir batin. Sehingga tak bisa dikumpulkan. Pasti kata beliau kalau dikumpulkan dua ulama nih, ulama ahli tafsir zahir itu akan menewas, akan menyalahkan ilmu laduni. Mana keterangannya kayak begitu? Tidak bisa dijelaskan karena memang mereka langsung dapatnya dari Allah. Ini yang kata beliau yang menyebabkan orang-orang yang ahli tafsir zahir itu bisa ketulahan sama orang-orang yang ulama ahli batin tadi itu. Karena bukan langsung min indillah. Itu tadi contoh paling mudah seperti kasus Nabi Musa sama Nabi Khodir. Nah, jadi payah mau ditangguh. Jadi istilahnya itu payahnya ditebak tuh payah, ya, mau diukur tuh payah. Makanya kan akhirnya terjadi Nabi Musa masih nyalahkan Nabi Khodir. Padahal Nabi Khodir menjawab pokoknya ini bukan kehendak aku tuh istilahnya gitu, bukan kehendak aku yang macam ini nih, memang dari Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi kalau kita bisa beradab kepada dua-duanya itu lebih bagus. Zahirnya begini, tafsir batinnya seperti ini. Jadi ketemu ulama-ulama yang model sedemikian itu. Nah, coba kita sedikit tadi
Nah, ilmu laduni yang kedua, ilmu laduni ini hanya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang dicintainya. Dan ilmu inilah yang dituntut kita untuk memperluasnya. Ilmu kita jangan terpaku hanya kepada buku dan guru jika kita beriman dengan nama Allah Ta'ala Al-Wasi'. Nah, kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam ditanya orang, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan karena kita masih mau baca tahlil, ya. Sementara hari larut. Nah, jadi kita cukupkan. Mudah-mudahan yang seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat, berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti almarhum hanya saya bacakan pas di doanya aja, ya. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna shalihun wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.